Yeah, no, that's what we expected. We expected it tough. Yeah, they're singing now, they're going crazy, and that's what I mean. They're celebrating a draw like it's a win. Mitchell Duke tiba-tiba minta maaf. Apakah komentar kerasnya tentang perayaan supporter Indonesia ini membuatnya menyesal? Menpora ungkap kabar mengejutkan. Proses naturalisasi Mads Hilgers dan Liano Reijnders dipastikan selesai Oktober 2024. PSSI bongkar fakta mengejutkan. Isu paspor ganda pemain naturalisasi timnas Indonesia ternyata tidak benar. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Mitchell Duke tiba-tiba minta maaf. Apakah komentar kerasnya tentang perayaan supporter Indonesia ini membuatnya menyesal? Penyerang timnas Australia Mitchell Duke mendadak menjadi sorotan setelah meminta maaf kepada supporter timnas Indonesia. Permintaan maaf ini mencuat setelah pertandingan seru antara kedua tim dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berakhir dengan skor imbang. Pertandingan tersebut berlangsung sengit dan berakhir dengan hasil 0-0, di mana Australia gagal meraih kemenangan meskipun mereka tampil agresif sepanjang pertandingan. Usai pertandingan, para supporter timnas Indonesia merayakan hasil imbang tersebut dengan penuh antusiasme, termasuk dengan menyanyikan lagu-lagu nasional. Lagu Tanah Airku selalu dinyanyikan setelah pertandingan meskipun menang, kalah atau imbang. Perayaan ini ternyata cukup mengejutkan bagi Mitchell Duke yang merasa bahwa merayakan hasil imbang dengan cara yang begitu meriah adalah sesuatu yang tidak biasa. Dalam pandangannya, hasil imbang seharusnya tidak dirayakan seperti kemenangan. Mitchell Duke yang saat ini bermain untuk Machida Zelvia mengakui bahwa komentarnya setelah pertandingan mungkin terdengar berlebihan dan tidak sepatutnya. Ia menjelaskan bahwa sindiran yang dilontarkannya merupakan dampak dari emosi sesaat dan frustasi karena Australia gagal memanfaatkan peluang untuk meraih kemenangan. Saya ingin meminta maaf atas komentar saya setelah pertandingan. Saya tidak berniat merendahkan atau tidak menghormati supporter Indonesia, tulis Mitchell Duke di akun Instagram pribadinya. Duke menambahkan bahwa ia merasa frustasi dengan hasil pertandingan terutama setelah sebelumnya Australia juga kalah dari Bahrain. Ia menyatakan ketidaktahuannya mengenai bagaimana seharusnya reaksi yang tepat setelah pertandingan berakhir dengan hasil imbang, menang, atau kalah. Frustrasi dengan hasil imbang melawan Indonesia dan saya minta maaf jika ada yang tersinggung. Tidak ada maksud lain selain rasa hormat, tambahnya. Komentar Mitchell Duke sempat menjadi bahan perbincangan di kalangan netizen setelah ia menyebut bahwa perayaan supporter Indonesia terlalu berlebihan. Duke merasa bahwa merayakan hasil imbang seperti merayakan kemenangan adalah hal yang tidak biasa. Hal ini memicu reaksi cepat dari netizen yang langsung menyerbu akun Instagram Duke untuk memberikan tanggapan terhadap komentarnya. Mereka supporter Indonesia merayakan hasil imbang seperti kemenangan. Kami harus siap menghadapi tim-tim seperti itu dan memperbaiki diri kami, ungkap Duke dalam wawancara di kanal YouTube Football Australia. Dengan munculnya permintaan maaf ini, Mitchell Duke berharap bisa meredakan ketegangan yang timbul akibat komentarnya dan mengembalikan fokus pada performa timnya di lapangan. Menpora ungkap kabar mengejutkan. Proses naturalisasi Mads Hilgers dan Liano Reijnders dipastikan selesai Oktober 2024. Menpora Dito Aryo Tejo baru-baru ini memberikan informasi terbaru mengenai proses naturalisasi dua calon pemain sepak bola potensial untuk timnas Indonesia, yakni Mads Hilgers dan Liano Reijnders. Dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI yang berlangsung pada Kamis 12 September 2024, Dito menjelaskan bahwa surat permohonan naturalisasi dari Presiden RI telah resmi masuk ke meja DPR RI. Proses ini kini tinggal menunggu persetujuan lebih lanjut dari pihak legislatif. Menurut Dito Aryo Tejo, rapat kerja antara DPR RI dan Kemenpora yang membahas naturalisasi ini dijadwalkan akan berlangsung paling cepat pada 17 September 2024.
Surat dari Presiden mengenai naturalisasi ini baru saja masuk ke Ketua DPR. Saya mendengar bahwa Ibu Puan akan mengatur jadwal rapat kemungkinan pada 17 September. Karena besok kami masih berada di IKN, jadi tanggal 17 kemungkinan besar adalah hari yang tepat. Dito juga menambahkan bahwa jadwal rapat ini mungkin tidak akan menjadi yang terakhir mengingat dinamika yang sering terjadi dalam dunia olahraga. Ia berharap agar proses ini dapat segera rampung sehingga Mas Hilgers dan Eliano Reijnders dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia. Menpora Dito Aryo Tejo menargetkan agar proses naturalisasi kedua pemain ini selesai tepat waktu sehingga mereka dapat tampil untuk timnas Indonesia dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan pada Oktober mendatang. Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong akan menjalani 2 pertandingan penting melawan Bahrain dan Cina pada 12 dan 17 Oktober 2024. Target kami adalah agar proses ini bisa selesai pada bulan Oktober, ujar Dito. Namun perlu dicatat bahwa pada awal Oktober ada peralihan kepemimpinan di DPR. Jadi kami berharap semangat untuk menyelesaikan proses ini tetap tinggi. Sebagai informasi tambahan, Mas Hilgers dan Eliano Reijnders saat ini bermain di Eredivisie, Liga teratas Belanda. Mas Hilgers berperan penting di FC Twente sebagai bek tengah dan bek kanan. Sementara Eliano Reijnders yang merupakan saudara kandung dari bintang timnas Belanda Tijani Reijnders merupakan pemain sayap andalan di PEC Zwolle. Kehadiran mereka di timnas Indonesia diperkirakan akan memberikan kontribusi signifikan bagi performa tim di kualifikasi Piala Dunia mendatang. PSSI bongkar fakta mengejutkan. Isu paspor ganda pemain naturalisasi timnas Indonesia ternyata tidak benar. PSSI sebagai badan pengelola sepak bola di Indonesia baru-baru ini memberikan klarifikasi terkait isu yang sedang hangat diperbincangkan mengenai kebijakan naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia. Isu tersebut berawal dari pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Polandia Peter Gonta melalui akun Instagramnya. Dalam unggahannya, Peter Gonta mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kebijakan naturalisasi yang diterapkan oleh PSSI terutama terkait dengan pemain yang lahir di Belanda. Menurut Peter Gonta, salah satu masalah utama yang diungkapkan adalah dugaan bahwa beberapa pemain diaspora yang telah menjadi warga negara Indonesia belum mengembalikan paspor Belanda mereka. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena dalam hukum kewarganegaraan Indonesia, konsep kewarganegaraan ganda tidak diakui. Dengan kata lain, jika seseorang telah menjadi WNI melalui proses naturalisasi, ia diharuskan untuk melepaskan kewarganegaraan sebelumnya. Pernyataan tersebut segera menimbulkan kontroversi di media sosial di mana banyak pihak yang memberikan tanggapan pro dan kontra terhadap isu ini. Menanggapi keributan yang terjadi, PSSI bergerak cepat untuk memberikan klarifikasi dan menjelaskan situasi yang sebenarnya. Arya Sinulinga, salah satu pejabat PSSI, menyatakan keheranannya terhadap isu yang muncul terutama ketika timnas Indonesia sedang menunjukkan performa yang baik dan mendapatkan dukungan besar dari masyarakat. Dengan timnas kita berjuang keras dan membawa nama merah putih, seluruh rakyat bersatu mendukung. Antusiasme rakyat sangat besar karena timnas kita bisa berkibar, tapi ada saja orang yang berusaha membuat isu negatif yang tidak jelas kebenarannya, ujar Arya Sinulinga. Arya Sinulinga memastikan bahwa semua pemain diaspora yang memperkuat timnas Indonesia telah melalui proses naturalisasi dengan benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. PSSI menegaskan bahwa para pemain tersebut hanya menggunakan paspor Indonesia baik saat masuk maupun keluar dari tanah air. PSSI juga menjamin bahwa proses peralihan kewarganegaraan mereka telah dilakukan sesuai dengan prosedur resmi, termasuk pengajuan perubahan federasi ke FIFA dari negara asal mereka ke Federasi Indonesia. Para pemain diaspora ini memiliki darah Indonesia, ada yang orang tua mereka asli Indonesia. Proses kewarganegaraan mereka sudah diurus sesuai hukum dan mereka menggunakan paspor Indonesia dalam setiap perjalanan internasional mereka, jelas Arya. Selain itu, Arya juga menyebutkan pencapaian positif timnas Indonesia di berbagai level usia. Seperti timnas U16 yang baru-baru ini bertanding, U19 yang menjadi juara Asia Tenggara,
dan U23 yang mencapai semifinal bahkan bermain di Paris untuk play-off Olimpiade. Ia meminta semua pihak untuk bangga dengan pencapaian timnas dan tidak mencari-cari alasan untuk kontroversi yang tidak berdasar. Jadi mari kita bangga dengan timnas kita dan jangan mencari alasan untuk mengaburkan hal-hal yang sudah baik untuk bangsa kita, tegas Arya Sinulinga. Dengan penjelasan ini, PSSI berharap bahwa masyarakat dapat melihat masalah ini secara objektif dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak berdasar. Muda sampai senior ini berjalan. Jadi tolong, ayo kita bangga terus dengan timnas kita, bangga terus dengan merah putih. Jangan cari-cari alasan dan mengaburkan sesuatu yang sudah baik bagi bangsa kita.